Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, selamat pagi, sore, siang, dan malam, tergantung Anda menontonnya kapan. Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV yang insya Allah kita akan memberikan informasi baru terkait dengan dunia kemu'alafan dan baik itu kemu'alafan maupun kristologi. Kali ini kita akan coba membahas atau ingin memberitahu ada loh pendeta-pendeta di dunia itu ya, yang mana mereka itu ternyata setelah tahu tentang kebenaran, mereka malah memeluk Islam. Banyak juga tuh di Indonesia pendeta-pendeta ya, yang mana mereka itu semakin dalam mempelajari kekristenan atau kekatolikannya, malah mereka menemukan kebenaran di situ. Dan kebenaran itu ujungnya adalah pada Islam. Nah, siapa saja pendeta-pendeta di dunia ini yang berkonvert atau beralih dari pendeta kemudian sekarang menjadi muslim yang taat? Siapa saja mereka? Berikut liputannya. Yang pertama ada Leif Shetne. Namanya diperbincangkan setelah terkuaknya fakta bahwa dirinya telah menjadi mu'alaf pada tahun 2017 lalu. Padahal saat itu orang-orang masih mengenalnya sebagai seorang pendeta. Muslim Convert Stories pada 25 September 2020 mengungkapkan bahwa Leif Shetne diketahui telah menjadi pendeta di gereja Swedia selama 30 tahun. Jadi pada dasarnya Leif Shetne ini adalah mantan pendeta berusia 77 tahun yang sebelumnya bertugas di kota Jönköping, Swedia. Dia baru-baru ini diketahui telah menjadi seorang muslim. Namun ada sedikit perdebatan terkait hal ini. Baru-baru ini ada rilis dokumenter tentang perjalanan Leif Shetne yang mengungkapkan bahwa pendeta berusia 77 tahun itu telah masuk Islam pada tahun 2017. Ini mengejutkan, tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga untuk staf gereja. Sebab, jika informasi waktu tersebut benar, berarti Leif menjadi seorang muslim jauh sebelum dia meninggalkan gereja Swedia. Salah satu temannya yang bernama Per Persson hadir pada pemutaran pers film dokumenter tersebut. Dia mengatakan, "Saya masih kesulitan memahami bagaimana Leif dapat pindah agama. Dia berada di gereja selama 30 tahun. Tapi kami tetap saja teman baik." Leif Shetne dibesarkan di Oslo, Norwegia. Kemudian dia pindah ke Smedjebacken pada tahun 1984, di mana dia bekerja sebagai pastor di Norberg Parish sampai 1986. Selanjutnya, dia bekerja di Pastorat Skillingyard, di mana dia terutama menjadi pendeta di Aker dan Hangso. Kemudian, Shetne banyak bekerja di Hanger dan Nas sebagai pendeta di masa pensiun. Selama menjadi pastor di gereja Swedia, Shetne memiliki kesempatan untuk menangani pengungsi dan masalah mereka. Salah satu pengungsi itu adalah seorang pria muslim bernama Abdullah. Shetne mendapat kesempatan untuk tinggal bersamanya dan mereka akhirnya menjadi teman baik. Dia menyebut saya ayahnya, ayah kandungnya. Dia sudah meninggal. Kami tinggal bersama selama 1,5 tahun, kata Shetne. Selama bersama Abdullah, Shetne mendapat kesempatan untuk mempelajari Islam dengan seksama. Abdullah adalah seorang muslim yang taat dan dia sholat 5 kali sehari, ditambah dengan ibadah lainnya yang disyariatkan dalam Islam. Ini memberi jalan bagi mantan pendeta yang saat itu berusia 74 tahun untuk mempelajari Islam. Agama Kristen dan Islam memiliki banyak kesamaan, dimulai dari Tuhan yang sama. Satu-satunya garis pemisah yang kuat adalah Yesus dan Muhammad SAW. Namun Islam memang mengandung semua ajaran Kristen, kata Leif. Dalam beberapa dekade terakhir, telah banyak insiden berkobar akibat gerakan ekstremis dan sebagainya. Rumah tangga muslim di seluruh dunia telah menerima perilaku yang tidak menyenangkan. Leif mendapat kesempatan tinggal bersama Abdullah, pengungsi Maroko. Namun setelah tinggal bersamanya selama 1,5 tahun, ada beberapa perintah pengusiran terhadap pengungsi. Saya tidak terkejut ketika mereka akhirnya mengusirnya, kata Leif Shetne. Dilaporkan bahwa musim gugur 2017, Leif Shetne masuk Islam. Itu terjadi saat dia tinggal bersama Abdullah. Dia mengubah namanya menjadi Ahmed Shetne. Setelah hari itu, Ahmed membuat keputusan besar, pindah ke Maroko dan mulai hidup sebagai pensiunan. Banyak orang yang masuk Islam, namun saya mungkin pendeta pertama di Skandinavia yang menempuh jalan itu, kata Ahmed Shetne. Setelah konvensinya diketahui publik, banyak orang dari manajemen gereja dikirim kepadanya.
Tetapi ketika seorang pendeta setua itu membuat keputusan untuk pindah agama, siapapun yakin bahwa itu adalah keputusan yang dipikirkan dengan matang. Satu-satunya perubahan adalah bahasa di sini. Bahasa Arab itu sulit dan saya tidak tahu banyak. Iklimnya bagus, sekitar 35 derajat, kata Leif. Saya sesekali pergi ke masjid karena sudah sulit, karena situasi pandemi yang sedang berlangsung. Lanjutnya, film dokumenter yang keluar tentang konversinya ke Islam berjudul The Convention. Film itu dibuat setelah Thomas Bilderman dan Alex Bolevin mengikuti Ahmed selama setahun. Film dokumenter tersebut telah memberikan pengaruh yang signifikan. Ahmed Chetney tidak membuat pengumuman tentang masa lalunya. Dia mengabdikan dirinya sebagai pendeta untuk sebagian besar kehidupannya. Keputusan seperti ini berpotensi mempengaruhi banyak orang di sekitar saya. Saya tidak ingin itu terjadi, kata dia. Mr. Ahmed Chetney saat ini tinggal di Fez, Maroko bersama dengan Abdullah. Yang kedua ada Vladimir Ugryumov. Pendeta Rusia bernama Vladimir Ugryumov masuk Islam setelah menghabiskan 15 tahun sebagai pendeta di gereja ortodoks. Sebuah peristiwa terjadi padanya yang secara keseluruhan tidak mengubah hidupnya. Kisah Vladimir, seorang pendeta di gereja ortodoks menjadi mualaf dimulai ketika seorang gadis Kristen masuk Islam. Seorang gadis yang dulu tinggal tak jauh dari tempat tinggal sang pendeta. Langkah mualaf sang gadis tak ayal menarik perhatian Vladimir Ugryumov. Sang pendeta pun mulai mempelajari Islam untuk mengetahui alasan yang mendorong banyak orang meninggalkan Kristen dan memeluk agama Islam. Ugryumov mengaku menemukan banyak kesamaan antara Kristen dan Islam dalam perjalanannya mempelajari agama Islam. Ia mengatakan Muslim sama seperti orang Kristen yang mencintai dan menghormati Yesus Kristus juga Bunda Maria, serta percaya pada semua keajaiban yang dilakukan Yesus, mulai dari mempercayai Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, mengobati orang yang tertekan, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan kembali orang mati. Semua hal ini dia lakukan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka percaya bahwa Tuhan mengangkatnya ke surga dan dia, Yesus, akan kembali lagi ke bumi. Dalam sudut pandang Islam, Maria disebut sebagai Maryam. Diyakini melahirkan Yesus Kristus secara ajaib tanpa campur tangan laki-laki, dan percaya bahwa Maryam, ibu Yesus, adalah wanita yang agung dan satu-satunya wanita yang namanya tertera di dalam surat Al-Quran. Selain itu, umat Islam percaya pada banyak tokoh penting yang dikenal dalam Alkitab sebagai nabi dan utusan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Nuh, Lut, Zakaria, Yunus, Ayub, dan Yohanes Pembaptis. Selain keyakinan mereka bahwa Muhammad dan Yesus juga adalah nabi dan utusan dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Vladimir Ugryumov, umat Islam percaya menurut Al-Quran Yesus adalah Mesias atau Kristus. Namun hal terpenting yang menarik perhatian pendeta ini adalah ketika mempelajari Islam adalah kemudahan konsep monoteisme dalam Islam dibandingkan konsep The Holy Trinity atau Tritunggal Maha Kudus dalam agama Kristen. Tritunggal Maha Kudus adalah doktrin Kristen. Orang Kristen percaya bahwa Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan anak Tuhan pada saat yang sama. Dan Roh Kudus adalah Tuhan, tetapi mereka bukan disebut sebagai tiga Tuhan, karena Tuhan hanya satu. Mungkin agak ribet ya. Konsep Tritunggal ini sangat kompleks dan banyak orang Kristen mengalami kesulitan untuk memahaminya. Namun pada saat itu pendeta Vladimir Ugryumov tidak berpikir untuk mengubah agamanya, karena dia tidak percaya bahwa ada agama lain yang lebih sahih atau diterima dari agama Kristen. Ketika Vladimir mulai mempelajari Islam, dia menemukan bahwa konsep Tuhan dalam Islam sangat jelas. Umat Islam hanya percaya pada satu Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan yang menciptakan Yesus serta ibunya. Dan dia adalah Tuhan yang sama dengan Yesus Kristus, mengacu pada Injil Yohanes 20:17 dengan mengatakan Allahku dan Allahmu. Dia adalah Tuhan yang sama yang disembah dan didoakan Yesus Kristus di gunung dalam Injil Lukas 6:12 yang berbunyi, dan dia, Yesus, menghabiskan sepanjang malam dalam doa kepada Tuhan. Dan jika seseorang membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, menurutnya dia akan menemukan di dalamnya bahwa Kristus memanggil manusia untuk menyembah satu Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka dalam surat nomor 5 ayat 72 dalam Al-Quran yang artinya sembahlah Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Pendeta Vladimir mengungkapkan, inilah yang selalu saya rasakan bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Yesus adalah Nabi Tuhan dan utusan Tuhan. Tetapi dia bukanlah Tuhan, ucapnya. Vladimir juga mengatakan,
perasaannya saat mendengar azan pertama kali di Turki sebelum masuk Islam. Saya merasakan perasaan istimewa ketika mendengar azan, seolah-olah jiwa saya ditarik ke masjid. Tetapi saya telah menjadi pendeta selama 15 tahun dan telah melayani di gereja yang berbeda. Jadi saya tidak mengikuti jiwa saya saat itu. Tetapi kemudian saya ke masjid memutuskan untuk pergi ke Mekah dengan berjalan kaki. Lantas katanya, salah satu anggota gereja tempat pendeta itu berasal mengatakan bahwa semua orang menghormatinya dan sangat mencintainya. Tetapi sesuatu terjadi padanya yang membuatnya meninggalkan gereja dan masuk Islam. Sementara itu, pendeta Vladimir Urgyumov mengungkapkan bahwa dia sangat menyayangi mantan anggota gerejanya, menghormati mereka, dan berterima kasih atas perlakuan baik mereka terhadapnya. Dan berkata, beberapa teman sejati tidak memahami saya. Tetapi ini adalah keputusan saya dan saya memutuskan masuk Islam setelah mempelajarinya lebih dalam. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, pendeta Vladimir ini tahu bahwa agama ini adalah agama monoteisme murni. Dan itu adalah agama semua nabi. Dan dia meninggalkan pelayanannya di gereja sepenuhnya. Kemudian masuk Islam dan memutuskan segera setelah itu berangkat haji dengan berjalan kaki. Setelah masuk Islam, pendeta Vladimir Urgyumov mengubah namanya menjadi Said Muhammad. Yang ketiga ada Hilarion Hegyi. Pastor ternama Amerika Serikat, Hilarion Hegyi memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Setelah cukup lama tertarik pada Islam, Hilarion Hegyi resmi masuk Islam pada 22 Februari 2023 lalu. Pendeta Katolik Amerika Serikat yang sangat dihormati ini secara terbuka mengeksplorasi keyakinan dan pandangan religiusnya selama beberapa bulan terakhir. Dia menyatakan niatnya untuk pindah agama pada Oktober 2022. Masuk Islam dan seperti merasa pulang ke rumah. Hilarion merasakan api Islam menyulut jiwanya sejak 20 tahun yang lalu. Perjalanannya masuk ke dalam Islam dimulai di sebuah pusat Islam kecil di sebuah kota universitas di Sabukarat, Appalachia. Mendapat sambutan hangat dari umat Islam, Hilarion Hegyi mengungkapkan jika keramah tamahan dan kehangatan yang diterimanya setelah memutuskan untuk memeluk Islam tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelum menjadi pendeta ternama Amerika Serikat yang berbasis di California, Hilarion adalah biksu ortodok Rusia. Sangat dihormati di antara para pengikutnya yang menganggapnya sangat sabar, baik hati, dan suci. Hegyi menjadi anggota gereja ortodoks Antioquia sekitar tahun 2003. Namun pada tahun 2007, Hegyi memutuskan untuk keluar dari gereja ortodoks dan bergabung dengan gereja Katolik. Hegyi menjadi pendeta biksu Katolik Bizantium di Biara Kebangkitan Suci di St. Nazianz, Wisconsin. Sebelum masuk Islam, Hegyi menyusun rencana untuk mendirikan Biara Kristen Timur di California. Rencana ini tidak akan lagi bergerak maju. Melansir dari Middle East Monitor dan Ummit.com, Hilarion Hegyi menyebut jika api Islam telah menyulut hati Hilarion Hegyi sejak 20 tahun yang lalu. Kini setelah puluhan tahun lamanya, Hegyi memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan mengungkapkan bahwa ia seperti merasa pulang ke rumah setelah memeluk Islam. Merasakan kedamaian dan ketenangan. Dalam postingan blognya, Hegyi menuliskan ini merupakan sebuah pembelajaran yang lebih dalam untuk mencintai Sang Pencipta, umat, dan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, Hegyi tidak lagi dikenal dengan nama lamanya. Dia sekarang dikenal sebagai Said Abdul Latif. Mantan pendeta ini juga mengungkapkan jika ia menerima panggilan dan pesan dari seluruh dunia, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang menanyakan alasan di balik keputusannya untuk meninggalkan Kristus dan memeluk Islam. Luar biasa, sahabat wakaf, itu adalah pendeta-pendeta dunia yang memeluk Islam di ujung dia pencariannya ya, atau dia menekuni agama sebelumnya, baik itu Kristen maupun Katolik. Jadi memang menurut narasumber-narasumber mantan pendeta di kami itu ada satu yang menarik ya. Narasumber kami itu namanya adalah Umar Huta Barat. Jadi beliau itu juga mengatakan dia adalah S1 teologi. Dia adalah orang yang memang pernah menempuh pendidikan untuk menjadi seorang teolog. Bisa juga menjadi seorang pendeta. Tetapi setelah dia menekuni dengan benar agamanya, dia menemukan Islam. Begitu juga dengan mantan pendeta yang di Jogja, yang sekarang bernama Pak Hasan Lubis. Dia juga pernah mengatakan ke saya, itu juga ada dalam konten kita. Dia mengatakan bahwa
jika umat Kristiani ini mau belajar Kristen dengan benar, dia pasti akan menemukan yang namanya kebenaran Islam. Karena memang antara Yesus dan Muhammad SAW itu adalah kesamaannya adalah mereka ini atau beliau-beliau ini adalah seorang utusan, bukan seorang Tuhan. Jadi konsep monoteisme itu adalah konsep turun-menurun atau konsep beragama turun-menurun dari zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman. Sahabat wakaf, jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share channel ini. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Bagi yang belum subscribe, mudah-mudahan kami bisa terus memberikan informasi atau konten-konten yang menarik, baik itu yang edukatif maupun yang informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Ukran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Di harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit kampung pesantren.